Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila ridwani salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahji ila yaumiddin summa amma ba'd. Ya ayuhan nas usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati para jemaah Shahibul Bait, juga teman-teman Forda, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan malam ini kita bisa mengikuti kajian walaupun mungkin berangkatnya alasan jamaah ya, mendung-mendung, kemudian juga angin berhembus, mungkin sebagian kita juga mantelnya pas-pasan ya, atau mungkin belum ada mantel. Semoga niat kita kesini diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya saya minta maaf kepada jamaah, kepada teman-teman Fordam, sudah 3 kali izin ya. Alhamdulillah Sabtu ini pas kuliahnya online, Sabtu depan pas offline gitu ya. Alhamdulillah Sabtu ini pas yang isi kajian berhalangan gitu ya. Insya Allah takdir Allah adalah yang terbaik, walaupun kadang tidak sesuai keinginan kita gitu ya. Baik, kita langsung masuk di bab yang ke-17, adabul istidan, adab bertamu. Adab bertamu atau adab meminta izin untuk bertamu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Islam ini merupakan agama yang sempurna. Hal-hal yang luas seperti ini pun benar-benar diatur dalam Islam. Ini merupakan anugerah yang terbesar untuk kita, bahwasanya agama Islam ini agama yang sempurna. Ada 9 adab. Yang pertama adalah adamud dukhul qabla istidan, tidak masuk sebelum minta izin. Tidak masuk ke rumah sebelum minta izin. Ini bahasa Jawa nih, jangan celana. Bahasanya lagi apa Pak? Serundal. Ada lagi kayak yang lain? Iya, gitu ya. Jangan seperti itu ya, tidak baik. Ada mudkhul qabla istidan, tidak masuk sebelum minta izin. Yang pertama. Yang kedua, an yaqula assalamu alaikum wa adkhul, mengucapkan salam dan mengatakan bolehkah saya masuk. Assalamualaikum a'adkhul, mengucapkan assalamualaikum dan mengatakan bolehkah saya masuk. Ya. Yang ketiga,
an yasta'zina salasan. Fa in lam yu'dan lahu roja'a. Meminta izin sebanyak 3 kali. Meminta izin sebanyak 3 kali. Meminta izin sebanyak 3 kali. Kalau tidak diizinkan, dalam kurung tidak ada jawaban ya. Kalau tidak diizinkan atau tidak ada jawaban, roja'a, maka hendaknya ia pulang. Meminta izin sebanyak 3 kali. Kalau tidak mendapatkan izin atau kalau tidak ada jawaban, maka pulang. Ini luar biasa ya. Berapa kali izinnya cuma? 3 kali. Kalau tidak ada jawaban atau tidak diizinkan ya pulang. Jauh-jauh Pak Ustadz, dari luar kota ya. Makanya pentingnya sekarang ada alat komunikasi itu juga penting. Kadang yang lucu kan pengen surprise, yang disurprise keluar kota. Yang lebih repot lagi, kedua-duanya sama-sama pengen surprise gitu. Saya ke rumah Mas Eeng, Mas Eeng ke rumah saya gitu. Video call, lu kamu kok di rumah itu gitu. Jangan, ya Allah ini. Makanya kalau mau surprise itu pastikan kita sudah tahu keberadaannya di mana gitu. Pernah nggak kayak gitu? Saya pernah gitu. Lanjut ya. Sekarang yang keempat. An yadhkurasmahu. Hendaknya menyebutkan nama. Hendaknya menyebutkan nama. Wala yaqulu ana, dan jangan hanya mengatakan saya. Misal, siapa itu? Saya. Saya ini kan banyak. Apa Sayanto gitu ya? Apa sayaku? Jadi jangan ngomong cuma saya. Sebutkan namanya. Kalau tanya siapa itu? Ahfad misalnya gitu. Yang kelima, an la yaqifal musta'zin amamal babi biwajhi. Tidak menghadap pintu atau tidak berdiri menghadap pintu. Ketoknya boleh sama Allah. Assalamualaikum. Kan? Assalamualaikum gitu ya. Takutnya yang buka ternyata anak perempuannya. Pingsan nanti. Repot. Gitu. Baik, yang keenam ya. Adamul ilhah fil izin. Tidak memaksa bertamu. Jadi jangan memaksa jamaah. Assalamualaikum, saya tak bertamu ya 3 hari. Siapkan nasi kebuli 3 hari. Waduh, kasihan nanti yang punya rumah. Ya, jadi tidak memaksa dalam bertamu. Lanjut sekarang yang ketujuh ya. Al-isti'danu alal maharim, meminta izin walaupun kepada mahram. Meminta izin walaupun kepada mahram. Ya mungkin ngapunten punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, meminta izin.
Yang kedelapan, istidanul atfal ghairul balighin, izinnya anak-anak yang belum balik. Maksudnya gimana sih nanti tata cara anak-anak yang meminta izin sebelum balik? Atau ya bisa juga diartikan anak-anak tetap izin walaupun belum balik. Jadi orang tua harus ngajarin anaknya, nak, kalau mau masuk kamar bapak ibu minta izin dulu, nggak boleh langsung masuk, gitu ya. Minta izin terlebih dahulu. Karena yang namanya bapak ibu itu pasti punya privasi, ya Pak ya. Atau mungkin ngapunten, punya suatu barang yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak, gitu. Dan seterusnya. Mau bubuk di bawah, Pak. Di bawah itu terus. Tandanya diambil. Tandanya diambil sih. Tandanya diambil. Baik. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, assalamu qoblal kalam, mengucapkan salam sebelum ucapan selainnya. Ada 9 ya, adab meminta izin untuk bertamu. Yang pertama, tidak masuk sebelum diizinkan atau sebelum minta izin. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam lalu mengatakan, bolehkah saya masuk? Yang ketiga, minta izin 3 kali. Kalau tidak ada jawaban atau tidak diizinkan, pulang. Yang keempat, mengucapkan atau menyebutkan namanya ketika ditanya ya. Jangan hanya mengatakan saya. Yang kelima, tidak berdiri menghadap pintu. Nyamping boleh, kanan atau kiri boleh. Kemudian yang keenam, tidak memaksa. Jadi bertamu itu jangan memaksa. Yang kedelapan, izinnya, yang ketujuh ya, minta izin walaupun kepada mahram. Yang kedelapan, izinnya anak-anak yang belum balik. Dan yang kesembilan, mengucapkan salam sebelum ucapan yang lain. Sudah selesai kajiannya? Iya, ini baru judulnya ya. Sekarang kita masuk di pembahasannya. Yang pertama, tidak masuk sebelum meminta izin. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong kang padha iman. Masa langsung opo iki? La tadkhulu, ojo sira kabeh mlebu buyutan ing jerone umat ghaira buyutikum sing udu umai sira kabeh. Hatta tasta'nisu, sampai sira kabeh padha njaluk izin. Wa tusallimu ala ahliha, lan sira kabeh padha ngucap salam ing ngatasé wong sing duwe omah. Ngertos? Nah, ya. Dia ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kamu masuk ke dalam rumah ghaira buyutikum, yang bukan rumah kalian. Hatta tasta'nisu, sampai kalian minta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan kalian mengucapkan salam kepada pemilik rumah tersebut. Surat An-Nur ayat 27. Saya tulis ya, An-Nur ayat 27. Surat An-Nur ini surat yang Masya Allah spesial ya. Di dalamnya itu juga banyak kandungan tentang kekeluargaan, termasuk cara milih istri,
cara milih suami. Ya, itu ada. Monggo Mas Anang baca. Siapa tahu habis baca dapat Mbak Nur. Ya itu yang pertama ya. Jadi jangan masuk sebelum minta izin gitu. Ini ngapunten nih, sekali lagi ngapunten. Kadang di sebagian daerah di kampung-kampung yang mungkin sudah biasa, kadang masuk dapur itu sak penake dhewe kan sih Pak. Yu, aku juga lombok oh yu. Gitu ya opsi. Aku juga uyahe yu. Ya kalau kita udah siap sama kalau kita kadang belum siap gitu loh ya. Kadang yang namanya orang kampung itu kan ya mungkin itu dianggap biasa gitu ya, padahal sebetulnya nggak boleh gitu loh. Tidak boleh ya. Apalagi mohon maaf, kebanyakan rumah itu yang namanya dapur itu dekat dengan kamar mandi, betul nggak? Nah, ini juga insya Allah gitu ya. Dan kita sudah pernah bahas tuh ya, ada tentang kamar mandi itu kalau bisa keluar kamar mandi sudah pakai baju. Nah, karena juga sebagian orang keluar masih pakai handuk. Terus pakai handuk tiba-tiba ada, waduh, apa nggak bahaya tak? Gitu ya. Ya jadi minta izin dulu ya. Jadi jangan sampai masuk sebelum minta izin. Jadi jamaah, dari ayat ini kita bisa belajar. Yang pertama, disyariatkannya meminta izin. Ini pada kasus rumah yang memang bukan rumah dia dan memang memang ada penghuninya. Kalau rumah kosong beda lagi. Itu cukup membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Seperti kita sholat itu kan ada kalimat itu ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Sudah hafal? Coba 1, 2, 3. Selamatan untuk kami dan untuk hamba Allah yang soleh. Mungkin di situ ada bangsa jin yang Islam gitu ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Baca misalkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Mungkin kita qadarullah katakanlah ngapunten nggih, kita sedang main bola, kadang anak-anak nih ya, misalnya Mas Dimas itu main bola. Kemudian apa jemaah? Bolanya itu masuk ke rumah kosong gitu loh. Kadang kan gitu ya. Itu. Jangan masuk sembarangan langsung masuk gitu loh. Tetap mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Doa ya, biar selamat gitu. Baik jamaah, kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah sempurnanya syariat Islam. Ya. Kamalul Islam haitsu yad'u ila ihtirami hurmatil ghair. Sempurnanya syariat Islam karena Islam mengajak menghargai orang lain. Bukan rumahnya sendiri yang minta izin ya Pak ya. Minta izin, jangan kemudian masuk kemudian apalagi sampai nuang wedang dewe gitu ya, buat wedang dewe terus buka tudung saji ambil piring gitu ya. Nah ini nggak boleh seperti itu ya. Bismillah. Baik. Yang ketiga, la yusra'u lil muslim an yadkhula baitan ghaira baitihi qabla al-istidhan. Islam tidak mensyariatkan seorang muslim masuk ke rumah selainnya sebelum izin. Ini perhatikan sekali ya. Dalam kondisi umum ya. Tapi kalau dalam kondisi darurat, gitu ya. Misalkan ngapunten ya. Ada kita tahu itu rumahnya seorang bapak. Bapak itu sudah mungkin jatuh atau kena apa gitu, sampai dalam rumah sudah tolong gitu. Kita sudah tahu seperti itu ya, bismillah gitu ya, masuk tolongin gitu. Jangan sampai kemudian assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini kondisi kayak gini darurat, bismillah masuk, dimaafkan insyaallah. Ya.
Seperti itu. 6. Yang keempat, al-hassu ala nashril ulfah bainal muslimin. Disyariatkannya menyebarkan kelembutan, kemudian juga keramahan di antara kaum muslimin. Makanya kalau sebelum masuk rumah itu harus mengucapkan salam, assalamualaikum. Dan mohon maaf, ini catatan ya, assalamualaikum itu kumnya nggak panjang. Jangan assalamualaikum. Nah, ini ngapunten artinya berubah nanti. Yang panjang kan lanya, assalamualaikum. Begitu harusnya. Yang dipanjangkan namanya lanya, assalamualaikum. Gitu. Kadang sebagian orang assalamualaikum. Artinya apa itu? Gitu ya. Assalamualaikum. Apalagi anak muda zaman sekarang ngawurnya kebangetan. Mikum gitu. Artinya apa mikum? Gitu. Nah, ini tolong ya jangan disingkat-singkat gitu ya. Baik, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, adab yang kedua, adab pertama yang kedua adalah an yaqula assalamu alaikum a'adkhul. Mengucapkan salam dan berkata, bolehkah saya masuk? Gitu. Nah, jadi sekiranya rumah itu sudah terbuka pun bukan berarti kemudian kita boleh masuk gitu. Kadang kan yang namanya rumah itu kan nggak selalu tertutup pintunya, Pak. Mungkin dibuka biar anginnya masuk gitu ya. Enggak juga seperti itu. Ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah saya masuk, Pak? Gitu. Bahkan sebagian orang Jawa itu memang luar biasa ya. Jawa itu kan singkatannya jaga wibawa gitu. Ada yang polos banget. Bertamu sama orang luar Jawa. Nggak akan duduk sebelum disuruh duduk gitu. Orangnya ke belakang buat wedang, buat mie, buat apa masih berdiri. Belum duduk, Pak? Belum. Nah, kenapa? Belum dipersilahkan gitu. Ya itu ya. Satu sisi positif juga sih gitu. Satu sisi cuma kasihan gitu. Atau kadang ada minuman, makanan gitu. Karena sudah dipersilahkan nanti adem, Pak. Jadi ini enggak doyan, Pak. Enggak. Terus kenapa? Belum dipersilahkan gitu. Kan boleh minta izin. Boleh saya duduk gitu. Atau boleh saya nikmati gitu. Kadang orang itu kan tuan rumah itu kan kadang menganggapnya oh sudah dihidangkan ya sudah gitu ya kan. Kadang tamu pikirannya sebelum dipersilakan saya nggak akan ya. Makanya kalau bisa minta izin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh saya masuk, boleh saya bertamu gitu ya. Minta izin seperti itu. Disebutkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis rawa Abu Dawud bisanadin sahih. Abu Dawud meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih. An-Rib'i, dari Rib'i. Haddatsana rajulun min Bani Amir. Ada seorang laki-laki dari Bani Amir. Ya, keturunannya Amir. Annahu sta'dana ala Nabi. Dia itu minta izin ingin bertamu kepada Nabi. Wa huwa fi baitin, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam rumah ketika itu. Faqal, kemudian tamu itu bertanya, "Aliju, bolehkah saya masuk?" Belum mengucapkan salam, tiba-tiba Bapak, "Bolehkah saya masuk?" gitu. Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang mendengar itu memanggil salah satu rewangnya. Ya. Ukhruj ila hada. Kamu keluar, temui tamu tersebut. Fa'allimhu listi'dan, ajarkan kepada tamu tersebut adab minta izin untuk bertamu. Faqal, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan caranya begini ya. Assalamualaikum ta'adkhul. Ucapkan salam, kemudian ucapkan bolehkah saya masuk? Nah, jadi bukan kemudian boleh saya masuk langsung begitu, jangan ya. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk, begitu. Fasami ahur rajul, maka dari luar itu tamu itu dengar. Kemudian diulang, Pak. Assalamualaikum a'adkhul.
Assalamualaikum, semoga keselamatan menyertaimu. Bolehkah saya masuk? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udkhul, masuk. Pada kala kemudian tamu itu segera masuk. Ini insya Allah. Jadi hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, masru'iyatu qaulis salamu alaikum. Disunnahkannya mengucapkan kalimat assalamu alaikum. Adkhul, bolehkah saya masuk? Indal istiqdan, ketika izin meminta untuk bertamu. Ya, seperti itu ya. Makanya jamaah mohon maaf, telepon itu yang mengucapkan salam, yang nelpon apa yang angkat telepon? Harusnya yang telepon. Tapi kan sebagian kita, wah ada telepon langsung, assalamualaikum gitu ya. Ini harusnya, itu kan ibarat kata kalau dianalogikan seperti bertamu kan, yang telepon tuh ngetuk, tek 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 gitu. Kemudian yang mendapatkan telepon seperti yang punya rumah diketuk gitu kan. Lah yuk enggaknya orang tamu malah assalamualaikum gitu kan. Ya kan nggak lucu gitu gitu. Ya, jadi bagusnya itu kasih kesempatan dia, angkat dulu. Ya baru kemudian kalau dia sudah assalamualaikum kita jawab waalaikumsalam. Ya walaupun kadang sebagian kita udah biasa, Ustaz lah katanya siapa yang memulai salam dulu yang lebih baik. Iya sih dalam kondisi umum di jalan gitu ya. Tapi ini kan dalam kondisi sedang menelpon gitu ya. Jadi bagusnya seperti itu. Ya. Jadi disunahkannya mengucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Yang kedua, masru'iyatu ittikhadil khadim, bolehnya memiliki rewang kalau mampu. Jadi nggak penting, kalau bahasanya pembantu itu boleh. Punya pembantu itu apa? Boleh. Tapi kalau mampu dan memang benar-benar bisa menjaga. Jamaah pengen nggak punya pembantu? Jujur. Kayaknya kita sefrekuensi ya. Nggak pengen kayaknya. Tapi boleh, dalam Islam itu boleh. Selama benar-benar mampu dan kemudian bisa saling memenuhi hak dan kewajiban, tidak ada yang zalim. Yang ketiga, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Baiknya cara Rasul mengajari sahabat. Bayangkan coba, ada orang yang mau bertamu, caranya nggak tepat, Rasul ajari. Sampai Rasul utus rewangnya. Ini kan luar biasa jamaah. Nah kadang sebagian kita itu sudah kehilangan rasa untuk ingin saling memperbaiki. Tahu temannya salah, lah nggak enak lah. Nanti dia berubah lagi sikapnya gitu. Janganlah. Usahakan kalau memang ada yang salah ya diingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Ajak ngopi misalnya, atau ajak ngeteh. Atau kalau orang Kalongan sebenarnya diajak apa misalnya Pak? Nyotol tauto gitu Pak, mindang total gitu Pak. Barangkali dengan itu lebih sampai gitu. Jadi kalau ada yang salah ya diingetin, apalagi suami istri gitu ya. Kalau kemudian ada yang salah ya diingetin. Kesalahan-kesalahan yang memang berkaitan dengan pahala dan dosa. Misalnya mau berbuat dosa gitu, istrinya mau keluar nggak pakai jilbab, diingetin, nih jilbabnya nih misalnya gitu ya. Ataupun apa yang lain gitu, diingatkan. Selanjutnya yang keempat, sir'atum tisalis sahabati li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeranya para sahabat dalam mempraktekkan ajaran Nabi Muhammad. Karena tadi kan tamu tadi kan cuman bilang apa? Saya boleh masuk nggak? Gitu. Setelah kemudian diajarkan cara untuk bertamu yang benar, langsung dipraktekkan, tidak ngambek. Ribet teman sih ada bertamu kok Bali sisa, enggak kayak gitu sahabat gitu. Makanya kita mau jangan kayak gitu gitu ya. Jangan mudah apa namanya jamaah ngambek, apalagi memang itu kebaikan gitu ya. Ribet teman sih paling bertamu kok angel, tinggal mulai sisa. Jangan seperti itu ya. Baik, yang ketiga, an yasta'dina salasan, minta izin sebanyak 3 kali. Fa in lam yu'zan lahu roja'a, kalau nggak diizinkan pulang.
Kalau nggak diizinkan, pulang. Sekali lagi jamaah, zaman sekarang sudah ada alat komunikasi lebih mudah. Alangkah baiknya ya kalau memang ini memungkinkan, izin dulu lewat medsos, lewat WA atau mungkin lewat pesan telepon gitu ya. Ini lebih baik insya Allah. Ya, apalagi kalau dari luar kota itu jangan sampai kayak tadi ya, niat yang ngasih surprise malah ya ternyata nggak ada gitu. Itu rasanya tuh kayak sudah mendung nunggu hujan ternyata nggak jadi hujan gitu, gelap gitu rasanya. Baik, kita lanjutkan jemaah. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang mulia, semoga Allah meridhoinya, mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sta'dana ahadukum salasan." Kalau salah seorang di antara kalian sudah minta izin sebanyak 3 kali. Assalamualaikum. 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 Sudah pulang. Ustaz, nah kalau rumahnya itu pintunya banyak Ustaz, gimana Ustaz? Gitu. Apa sini 3, sini 3, sini 3, 9 dong gitu. Ya kalau bisa ya sini satu gitu. Itu boleh insya Allah ya. Tapi kalau pintu yang paling belakang kayaknya nggak terlalu recommended sih. Takut melihat amrotnya gitu ya. Nah, di 3 kali izin, kalau sudah tidak diizinkan atau nggak jawaban ya pulang. Atau kalau mau ya mungkin nunggu dulu. Oh biasa nih Pak siapa misalkan Pak Gading gitu ya. Itu jamaahnya di musola ini, ya tunggu lah di musola, itu nggak apa-apa juga insya Allah. Ya tunggu di musola gitu. Insya Allah ketemu di sini gitu ya. Itu juga boleh tunggu dulu ya. Walaupun kalau memang sudah tidak memungkinkan langsung pulang ya tidak apa-apa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, man ista'dana salasan falam yu'dan lahu falyarji. Siapa yang sudah izin 3 kali dan tidak mendapatkan jawaban, hendaknya pulang. Jadi izin itu berapa kali jamaah? 3 kali. Kalau enggak, sudah pulang. Makanya saya menekankan, sekarang sudah ada medsos, lebih baik komunikasi dulu. Apalagi urusan penting. Apalagi mau ngasih makanan gitu ya. Takutnya apa jamaah? Bawain kalau misalnya martabak gitu ya. Ternyata lagi safar seminggu gitu ya, sepekan gitu. Ini malah nggak kemakan gitu. Gimana? Soalnya kalau mungkin makanan yang awet gitu ya, kayak mungkin apa Pak? Mie instan gitu yang mentah gitu. No problem gitu ya. Ayo kita lanjutkan yang kedua. Kamalus syariatil islamiyah li mura'atiha syu'uril ghair. Sempurnanya syariat Islam ketika mengajak umatnya menghargai perasaan orang lain. Jadi kita kalau mau bertamu itu kalau bisa peka sama ayah. Misalkan kita mau bertamu, qadarullah anaknya masih rewel semua gitu ya. Bojone yo rewel, misalnya nggak punten gitu ya. Ya sudah, saya tak pulang dulu aja wes ya, besok lagi saya kesini lah insya Allah. Gitu. Artinya kalau memang itu jangan memaksakan juga gitu. Dan kalau bisa bertamu juga jangan terlalu lama lah jamaah ya. Soalnya kalau memang ada hajat yang memang penting gitu ya, itu maksimal 3 hari. Ya saya doakan semuanya kita punya rumah itu yang punya ruang tamu khusus yang ada kamarnya gitu ya. Semoga gitu. Yang di situ sudah ada kamar mandinya juga, itu lebih baik. Kan dulu saya punya dosen dari Mesir, Syekh Mukhdari, itu beliau menyediakan misalnya ini ruang tamu ya, sebelahnya itu ada kamar tamu. Itu sudah ada kamar mandi. Ya insya Allah lebih baik. Ya karena kan kamar mandi kita rata-rata kan di belakang gitu kan.
Kalau kemudian tamu mau ke belakang, pastinya kan yang melihat isi rumah. Karena ada bertamu juga itu buta, tuli, bisu. Apa kuwi? Ya jangan kemudian matanya jelalatan, delok mono, delok ngene, delok kabeh. Seorang dibukai, oh ini mah dibuka ini. Jangan gitu ya. Kemudian tuli, dengan apa jangan malah, oh yuk, direkam bisa gitu. Jangan gitu ya. Bisu, jangan ceritakan aib rumah tersebut kepada yang lain. Aku gue ya rumah kocok gak mau berapa gitu. Jangan gitu. Tidak boleh gitu ya. Jaga perasaan orang lain. Cukup tahu, cukup sekian, cukup terima kasih gitu lah ya. Oh, kapok gitu juga gitu. Iya. Dan rasanya juga boleh sih kita itu kalau mau bertamu, kalau memang kita khawatir merepotkan ya, sudah bawa sesuatu juga boleh gitu ya. Bawa mungkin minuman sendiri itu juga boleh, tidak apa-apa ya. Walaupun hukum asal yang memuliakan tamu ya tuan rumah gitu ya. Tapi jangan memberatkan jamaah. Misal, Mas, aku ada rumahmu, siap guys, iwak bakar, duren, es kelopo, waduh kasihan. Ini mau bertamu atau mau COD gitu ya. Kasihan lah gitu ya. Insya Allah kalau tuan rumah itu punya ya pasti dikeluarkan insya Allah. Gitu jamaah ya. Baik, kemudian selanjutnya si atau syariatil islamiyah, luasnya syariat Islam. Bayangkan jemaah, bertamu saja dibahas gitu loh, ajib tenan. Dalam agama lain belum tentu. Di Islam masya Allah, di Qurannya ada, di hadisnya juga ada. Yang keempat, an yadkurosmahu, mengucapkan namanya, wala yakulu ana, jangan mengatakan saya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, "Ataitun nabiyya fi dainin kana ala abi." Saya itu mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membayar hutang bapakku. Jadi bapaknya punya hutang. Dan bapaknya itu meninggal di perang Uhud. Tahu bahwasanya bapaknya punya hutang, maka Jabir ini datang ke rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fadaqaqtul bab, maka saya mengetuk pintu. Assalamualaikum. Faqal, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Waalaikumsalam. Siapa itu? Fakultu ana, saya ya Rasul. Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana, saya gitu, setengah nggak senang gitu sih Pak. Ya. Kalau kita malah tambah cengkel lagi gitu. Siapa itu? Ana khairun nisa kok. Itu sekalian gitu ya. Anak maksudnya gitu ya. Jadi jangan mengatakan saya ini kan banyak gitu kan ya. Katakan namanya. Siapa itu? Andi misalnya gitu ya. Jadi gitu jamaah ya, jangan mengatakan saya doang gitu. Kasihan gitu yang di rumah ini. Mau tanya benar-benar gitu ya. Jawabannya malah saya gitu. Tapi apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama, karohatu adami dzikri ismil musta'dzin. Makruhnya tidak mengucapkan atau tidak menyebutkan nama indal istiqdan ketika dia izin bertamu. Assalamualaikum. Siapa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Pak. Oh ya. Dan di zaman kerajaan Islam zaman dulu itu
pintunya kaum muslimin itu ada daun pintunya, yang bentuknya kayak lingkaran itu ada dua, yang kanan besar, yang kiri kecil. Ternyata apa jamaah? Fungsinya untuk mengetahui atau memberi tanda kalau tamunya laki-laki, yang diketuk yang kanan. Suaranya agak besar. Mungkin bedanya gini, kalau yang kanan terus gini mungkin. Kalau yang kiri, nah itu. Jadi kaum muslimin ketika itu tahu, oh ini tamunya laki-laki, yang diutus keluar laki-laki. Oh ini tamunya perempuan, yang diutus. Ya ini juga saya mendoakan Pak, semoga kita kalau punya rumah itu ruang tamunya bisa lebih terpisah. Gitu. Ada ruang tamu untuk laki-laki, ruang tamu untuk perempuan. Ya kalau enggak minimal di depan rumah ada iup-iupnya gitu lah ya. Jadi tamu laki-laki di depan mungkin entah itu pakai tikar atau pakai kursi pring gitu, misalnya gitu. Nanti yang perempuan masuk gitu. Ya kalau bisa seperti itu lebih baik gitu ya. Nah, kalau bisa jangan bareng gitu. Saling menjaga, kan barangkali juga kita yang laki-laki pengen punya obrolan sendiri, istri kita pengen punya obrolan sendiri gitu. Barangkali seperti itu jamaahnya. Baik, selanjutnya yang kedua, masru'i atau istidzan, disunahkannya meminta izin. Torkul bab indal istidzan, dan juga disunahkannya apa tadi? Mengetuk pintu. Ya kalau zaman sekarang ada bel, tapi saran saya kalau ada bel pun kalau bisa ya, kan ada yang modelnya assalamualaikum gitu ya, gitu. Jangan yang ya malah sesuatu yang bunyinya nggak bagus gitu ya. Ya mungkin ya sekedar kayak kering gitu nggak apa-apa insya Allah ya. Baik jemaah, sekarang kita masuk di pembahasan yang berapa? 5 atau 6? 5 atau 6? 5 ya? Nggak ngantuk ya insya Allah ya. Ahmad sudah tidur ya. Yang kelima, an la yaqifal musta'dinu amamal babi biwajhi. Seorang yang minta izin hendaknya tidak berdiri menghadap ke arah pintu. Jadi mohon maaf jemaah, kalau misalkan mau bertamu ya, misalnya ini rumahnya, pintunya, ngetuknya boleh enggak apa-apa ini? Assalamualaikum, begini ya, nyamping. Atau mungkin nyamping ke sini. Kalau mungkin mau hadap ke sana juga boleh, enggak apa-apa ya. Tapi yang paling mudah ya boleh kanan, boleh kiri gitu ya. Silakan sambil dibagi enggak apa-apa. Tetap konsentrasi. Lanjut. Terus. Ya, kita lanjut ya. Masih membahas tentang adab bertamu. Itu kalau bisa jangan melihat ke arah pintu. Apalagi ada jendela malah. Waalaikumsalam. Mas. Oh ini aduh. Parah amat ini ya. Jangan kayak gitulah ya gitu. Astagfirullahaladzim. Kadang ada yang kayak gitu, jangan lah ya gitu. Baik, kita bahas. Sebutkan di sini. Rawa Abu Dawud wassahahu Albani, ada riwayat dari Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Albani. Syekh Albani itu merupakan ulama hadis dari Albania, ya. An Abdullah ibni Busr, dari Abdullah bin Busr. Semoga Allah meridhoinya, seorang sahabat ini. Dia mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza ata baba qaumin. Nabi itu kalau mau mendatangi rumahnya suatu kaum, ya kalau Nabi mau bertamu, lam yastaqbilil bab, beliau tidak menghadap ke pintu. Memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya luar biasa. Akhlaknya itu seperti Quran. Jadi Nabi itu seperti Quran berjalan. Apa yang di Quran berupa akhlak baik, beliau yang pertama kali mengamalkan. Apa dari akhlak yang buruk, beliau yang pertama kali meninggalkan. Makanya para sahabat itu kadang
sangat rindu dengan Nabi Muhammad SAW karena indahnya akhlaknya. Bayangkan Pak, coba sahabat sampai rindunya itu benar-benar kayak merindukan bulan purnama. Karena akhlaknya luar biasa. Sudah perangainya bagus, akhlaknya bagus, perfect pokoknya gitu ya. Jadi Rasul kalau mau bertamu itu nggak menghadap ke arah pintu rumah yang akan ditemui. Min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihil aiman awil aisar. Beliau itu biasanya kalau tidak miring kanan, beliau miring kiri. Kondisional. Wa yaqulu assalamu alaikum, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamu alaikum, mengucapkan salam. Wa dzalika anna duwara lam yakun 'alaiha yauma idin sutur. Karena memang zaman dahulu rumah-rumah itu ya seperti zaman sekarang ya. Belum ada suturnya. Sutur itu artinya ya penutup, satir gitu ya. Kalau zaman sekarang kan alhamdulillah ya udah ada pintunya, ada itu Pak yang warna biru itu? Gorden gitu ya. Ini lebih afdol lagi. Zaman dulu belum seperti itu. Yang makanya Nabi miring kanan atau miring kiri. Ya barangkali mohon maaf ya, barangkali mungkin yang membuka perempuan, istrinya, tamunya laki-laki. Ketika kemudian miring ke samping kan ketika mungkin istrinya membuka melihat itu kan nggak melihat langsung. Ngapunten bapaknya lagi tindak gitu ya. Jadi tidak sempat kalian melihat wajahnya. Karena jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ya, sekali lagi mohon maaf, yang namanya fitnah itu menimpa siapa saja, termasuk orang yang sudah menikah gitu ya. Bisa jadi kemudian fitnah tersebut muncul ketika apa? Ketika bertamu gitu ya. Maka jaga sekali pandangan mata. Bahkan sebagian rumah sekarang itu ada, atau kantor ya, sekarang itu ada tulisan, berikanlah kami dalam kurung perempuan kesempatan untuk berjilbab. Nah itu, pernah lihat nggak gitu? Saya pernah ya, kadang ada kayak gitu. Nah seperti itu. Ya jadi Rasul SAW itu apa? Kalau bertamu entah miring kanan, entah miring kiri. Ini menghormati ahlul bait yang punya rumah gitu ya. Baik, yang kita bisa ambil dari sini yang pertama, adamu masru'iyatil wukuf amamal bab mubasyaratan indal istidad. Tidak disyariatkannya berdiri menghadap pintu rumah yang akan ditamui. Begini gitu ya. Jangan. Yang kedua, al-hasu alal istidzan, dianjurkannya meminta izin. Kemudian yang ketiga, adimu waro'in Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan betapa waroknya, betapa hati-hatinya, betapa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjaga rasa malu dan menghormati para sahabatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah Arab mengatakan zur ghibban tasdad hubban. Sudah hafal? Zur ghibban, coba. Tasdad hubban. Zur ghibban, kunjungilah sesekali. Tasdad hubban, akan menambah cinta, akan menambah sayang, akan menambah rasa nyaman bagi yang punya rumah. Tapi kalau bertamu setiap hari berdedek jamaah, rasanya nggak nyaman gitu. Sesekali lah gitu. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu ya memperhatikan keadaan orang yang kita tamui, seneng nggak? Makanya kalau jadi tamu itu tadi saya katakan jangan matanya jelalatan, jangan lisannya mengatur dan sebagainya, telinganya kemudian mendengarkan apapun, dan kemudian diceritakan jangan. Ini membuat nggak nyaman yang punya rumah gitu. Ini harusnya kulkasnya jangan di sini, kulkasnya di sini ini. Ini harusnya ini gitu. Di komen semua gitu. Ini tamu atau surveyor gitu. Heran saya gitu.
Jangan seperti itulah, gitu ya. Jangan semuanya dikomen kan. Orang itu kan kadang kan punya apa ya? Punya apa Pak? Punya selera sendiri ngatur rumah gitu kan ya gitu. Kadang punya warna yang disenangi sendiri. Jadi ya kita tamu ya cukup tahu saja, tidak perlu kemudian mengatur ini dan itu gitu. Tidak perlu menanyakan apa-apa yang kemudian menjadikan orang itu nggak nyaman gitu ya. Karena kalau sudah nggak nyaman jamaah, ya gimana ya? Gak enak gitu ya. Ini pentingnya kita menjaga adab bertamu. Yang keenam, adamul ilha fil idn. Tidak memaksa ketika meminta izin. Ya, ini penting ya, jangan memaksa. Allah berfirman dalam surat An-Nur juga ayat 28. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wa in lan semono qila lakum diomong ke marang sira irji'u baliyo sira farji'u mongko baliyo sira huwa azka lakum sing semono iku luwih apik lan luwih suci ing sira tamu gitu. Jadi kalau kemudian wa in qila lakum murji'u, kalau yang punya rumah mengatakan pulang ya, farji'u maka hendaknya pulang gitu. Jangan mas maaf saya lagi sibuk ini. Oh nggak apa-apa wes sibuk kok orang apa lah gitu. Jangan maksa kayak gitu. Tak rewangi sisan gitu. Dan kalau orangnya nggak berkenan ya jangan loh. Apalagi bantu malah buat kacau gitu ya. Saya pernah lihat video Pak, ada 3 orang sedang megang kaca, dan memang kaca ini memang bagusnya dipegang di 3 sisi gitu. Ada orang kapan datang mau bantu malah pecah gitu loh, yakin bohongnya por ya gitu, kasihan gitu loh ya. Banyak kan kalau mau bantu ditawarkan dulu gitu ya. Kalau memang orangnya nggak mau, enggak aja pulang dulu aja ya pulang gitu. Jangan memaksa, pokoknya saya harus bertamu gitu, jangan ya. Itu jamaah yang perlu kita bahas dan kita perhatikan ya. Apa yang bisa kita ambil dari pembahasan ini? Yang pertama, adamul ilha fil idin. Tidak bolehnya memaksa ketika meminta izin bertamu. Tidak boleh memaksa ya, izin bertamu. Apalagi yang lebih parah jamaah ya, orangnya lagi pergi gitu loh. Jadi tamu ini mempertamu orang lagi pergi, dia tahu. Yang namanya kadang orang kampung itu kan kuncinya di atas itu pakai geseran tuh Pak ya, yang kayu dipaku itu sih ya, dia ngerti naik dibuka melebu dewe gitu. Aduh. Ingat jamaah, ngapunten ini sekali lagi di sini memang disebutkan izin itu untuk membedakan antara kita dengan binatang. Ini yang perlu kita jaga. Biar kita ini beda dengan yang namanya binatang. Karena saya pernah kaget waktu salah satu hari itu saya lagi mandiin Ahmad di kamar mandi gitu. Ahmad waktu itu masih umur 1,5 tahun kayaknya ya. Ahmad bilang, cicak cicak gitu. Saya lihat ke belakang ternyata biawak jamaah. Gak izin dulu nih biawak. Gitu, masuk rumah gitu kan. Tentu begini dia bilang cicak gitu. Tangkap gitu. Alhamdulillah pas saya di rumah gitu. Kalau saya nggak di rumah, istri sama anak yang lihat orang ngeri gitu jamaah gitu. Jadi kita tuh bukan kemudian ngapunten ya binatang sehingga kita harus minta izin. Kita bukan buaya kan jamaah? Bukan ya? Bukan lah gitu ya gitu. Ya. Yeah. Baik, sekarang yang ke-7, isti'danu alal maharim, izin walaupun kepada mahram. Walaupun kepada mahram tetap izin. An Atha bin Yasar, dari seorang sahabat yang bernama Atha bin Yasar. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sa'alahu rajulun. Ada seorang laki-laki yang tanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
astadinu ala ummi, apakah saya harus minta izin kepada ibuku? Gimana apa? Kadang kan kalau kita sudah nikah kan rumahnya pisah ya Pak. Apakah kalau saya pada ibu saya harus minta izin? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, minta izin, minta izin. Faqala rajul, maka laki-laki bertanya, ini ma'aha fil bait. Tapi ya Rasul, saya ini serumah dengan ibu. Gitu ya. Saya serumah dengan ibu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam istadzin alaiha, walaupun demikian izin sama beliau. Lebih-lebih kalau emang keluar jauh Pak, misalnya pulang kerja ya, kemudian pulang liburan atau apa itu izin. Faqala rajul, maka laki-laki bertanya, "Inni khadimu ya Rasul, saya kan melayaninya. Saya kan yang membantunya." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atuhibu antaroha uryana?" Tetap izin, apakah kamu pengen melihat ibumu itu dalam keadaan tidak menutup aurat? Gitu ya. Jadi tetap minta izin. Itu yang penting kita jaga jamaah ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Faqal, maka sahabat tadi mengatakan, tidak ya Rasul, saya nggak pengen melihat ibu saya tidak mengenakan pakaian yang semestinya gitu ya. Saya pengen tetap menjaga itu. Maka kata Rasul, fasta'din alai, maka minta izinlah kepada beliau. Jadi walaupun kepada mahramnya tetap minta izin. Yang kedelapan, minta izin walaupun belum balik. Ya, walaupun belum balik. Yang delapan ya, Imam Bukhari meriwayatkan dalam Adabul Mufrad, salah satu kitab beliau tentang adab, dengan sanad yang sahih dari Atha. Beliau berkata, Sa'altu Ibnu Abbas. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas. Yang bertanya siapa? Atha. Siapa namanya? Atha. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Saya mengatakan, astadzinu ala ukhti, apakah saya perlu minta izin kepada saudariku? Misalnya kita punya adik perempuan, apakah perlu izin? Faqala na'am, iya izin, kata Ibnu Abbas. Fa'atu faqultu. Kemudian saya mengulangi pertanyaan ya, setelah kembali menanyakan lagi. Ukhtani fi hijri, dua adikku itu dalam penjagaanku, artinya dia yang menafkahi, dia yang ngopeni gitu ya. Wa ana umawwinuhuma, saya yang menafkahi keduanya. Wa unfiqu alaihima, saya yang kemudian mengcover kebutuhannya. Astadzinu alaihima, apakah saya perlu minta izin kepada keduanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am. Kata Ibnu Abbas, na'am, izin. Atuhibu antarahuma uryatanan, apakah kamu ingin melihat keduanya ini dalam keadaan terbuka auratnya? Tentunya tidak Pak ya. Maka kemudian Ibnu Abbas membaca, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinukumul ladzina malakat aymanukum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu itu minta izin ya. Walaupun kepada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, budak sahayamu. Atau budak sahayamu minta izin kepadamu. Walladzina lam yablughul hulum minkum, termasuk juga orang yang belum balik. Berapa kali minta izinnya? Salasa marratin, yaitu adalah 3 kali. Jadi ada 3 waktu yang sebetulnya kita nggak dianjurkan bertamu. Ini kita catat Pak ya, kalau bertamu jangan di 3 waktu ini. Yang pertama, min qabli sholatil fajri, sebelum subuh. Jangan bertamu sebelum subuh. Itu waktu yang kredit Pak. Apalagi pengantin anyar gitu ya. Itu ngejar biar bisa sholatnya sah gitu, ngapunten ya. Insya Allah bisa dimengerti ya. Orang yang mungkin kemudian mau sahur, mungkin bangunnya terlambat, pengen segera nyiapin makanan gitu. Jadi kalau bisa jangan bertamu sebelum subuh.
wa hina tada'una siyabakum minadh-dhahirah, dan ketika orang-orang meletakkan baju, yaitu selepas waktu zuhur. Ya kita pulang kerja biasanya kan habis zuhur Pak, ya lepas baju pengen santai-santai dan sebagainya. Wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Jangan dijadikan dalil besok nggak ikut pengajian lo ya. Kalau ya kan jadi izin kan udah open house, udah memang diagendakan kajian ini gitu ya. Jadi usahakan jangan sebelum subuh, kemudian ba'da zuhur dan ba'da isya. Di 3 waktu ini kalau kita mau bertamu pastikan minta izin. Ya, minta izin. Minta izin dengan pemilik rumah. Karena ini waktu yang memang waktu-waktu istirahat Pak. Sebelum subuh istirahat, ba'da zuhur istirahat, ba'da isya istirahat. Kalau bertamu yang punya rumah sudah angup-angup, udah Pak saya izin pulang dulu ya gitu. Jangan malah kopinya ada Pak gitu. Yakin teman kebangetan ya gitu. Jangan ya. Kita harus paham gitu ya. Yang punya rumah kadang ya saya tak pulang aja. Oh jangan gitu, namanya orang yang punya rumah ya Pak. Kita yang anu lah ya, prihatin gitu lah ya. Tayyib, ini yang berapa? 8. Yang terakhir yang ke-9 ya. Assalamu qoblal kalam, mengucapkan salam sebelum ucapan yang lain. An Abdullah bin Umar, dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, assalamu qabla su'al. Salam itu sebelum permintaan. Salam itu sebelum permintaan. Faman bada'akum bisu'al qabla salam fala tujibu. Kalau ada seorang di antara kalian yang mengawali dengan permintaan sebelum salam, jangan dijawab. Syadid ini ya, keras ancamannya. Salam dulu baru sampaikan hajatnya. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, istihbabu ilqa'i salam qoblal kalam. Disunnahkannya mengucapkan salam sebelum ucapan yang lainnya. Al-hatsu ala nashri salami bainan nas, dianjurkannya, ditekankannya menyebarkan salam di antara manusia. Walaupun tidak kita kenal, selama dia muslim, ucapkan salam. Jangan hanya mengucapkan salam sesama teman pengajiannya, jangan ucapkan salam. Assalamualaikum, walaupun jawabannya J gitu kan. Ya kan gitu kan jawabannya, oh yo gitu. Kadang kan ya, orang itu ya aneh-aneh gitu, nggak apa-apa ucapkan salam. Yang ketiga, la yujabu sa'il hatta yusallim. Orang yang kemudian tidak mengawali dengan salam, mending jangan dijawab sampai dia salam. Wa yundor fi hada ilal masalihil al-mafasid, tapi juga dilihat maslahat dan madarat, kebaikan dan keburukan. Kalau dengan kita mendiamkan ada kebaikan, dia sadar, bagus. Tapi kalau kita diamkan tambah parah, jangan. Ya, kita yang ngawali tidak apa-apa. Ini jamaah 9 adab minta izin bertamu yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah tidak masuk sebelum minta izin, mengucapkan salam dan meminta izin, bolehkah saya masuk. Yang ketiga, meminta izin 3 kali, kalau nggak dijawab pulang. Yang keempat, menyebutkan namanya dan jangan mengatakan saya gitu ya. Yang kelima, jangan berdiri menghadap ke arah pintu. Yang keenam, tidak memaksa untuk bertamu. Yang ketujuh, minta izin walaupun kepada mahram. Yang kedelapan, izinnya seorang yang belum balik. Kemudian yang kesembilan, salam sebelum ucapan yang lain. Sebelum ditutup ada pertanyaan jamaah, monggo. Ya, monggo Mas. Mau tanya? Monggo, nggih. Nggih, ada.
Kalau misalkan kita menggambarkan bahwa di dalam kita mendengar ada suara di dalam ternyata sekali pelan ada orang diperbolehkan yang mendengar ada di sebuah kajian itu katanya itu di sana dibahas apakah benar kita kamu memakan Tuhan kita itu pahalanya seperti berhaji. Baik. Ya, barakallahu fiik. Baik, yang pertama, kalau memang kita penting gitu ya, kemudian kita sudah mengucapkan salam tapi nggak dijawab, dan kita mendengar dari dalam gitu ya, apakah boleh kemudian mencari celah? Allah a'lam bishawab, kalau penting boleh, tapi ingat Pak, dengan menjaga pandangan, jangan malah, nah itu jangan gitu ya. Ini nanti malah menjadi yang punya rumah itu marah sama kita gitu ya. Ya mungkin bisa kita ambil HP, miss call dulu, di miss call juga nggak bisa, tapi dengar suara ya monggo, dengan mungkin agak ini, assalamualaikum gitu ya, itu insya Allah masih dibolehkan, karena penting tadi ya, seperti itu ya. Nah, walaupun tadi ya masih bisa dengan telepon, atau mungkin ditunggulah sebentar lagi waktu sholat misalnya, pasti keluar insya Allah ya, tidak apa-apa gitu, tapi kalau itu diperbolehkan ya. Kemudian tadi berkaitan dengan apa namanya, jamuan tamu ya Pak, kalau memakan pahalanya seperti apa? Iya, Masya Allah, coba saya cari dulu, karena saya juga baru dengar ini ya, ada yang sama kayak saya gitu. Nanti kalau belum ketemu buat PR insya Allah. Nah, ya sebenarnya ini sebutkan di sini. Ya, hadis yang pertama kita bahas dulu Pak ya. Nanti kita bahas tentang derajat hadis ini ya. Nah, ada hadis yang mengatakan ad-dhaifu idza dakhala baital mu'min, ada tamu kalau masuk ke rumahnya seorang mukmin, dakhalat ma'ahu alfu barakah, akan masuk bersamanya 1000 berkah. Bukan berkat walimahan, bukan, misalnya keberkahan gitu ya. Wa alfu rahmah, 1000 rahmah. Wa yuktabullahu ta'ala li sahibil manzil bi kulli luqmatin ya'kuluha dhaif hajjatan wa umratan, dan Allah akan menulis pahala bagi yang punya rumah dari setiap makan yang dimakan oleh tamunya, pahala haji dan umrah. Ini hadisnya. Kita lihat hadis ini. Fa inna dhahiru anna hadzal hadis maudhu'. Kalau kita lihat, ini adalah hadis yang palsu. Wa yadullu lidzalika annahu la wujuda lahu fi syai'in min kitab sunnah al-muntashirah bainan nas. Dan kita tidak mendapati hadis ini di kitab-kitab hadis yang sudah masyhur ya di kalangan kaum muslimin. Ini salah satu fatwa Syabakah Al-Islamiyah, nomor fatwanya 100.197 ya. Baik, ini yang pertama. Hadis yang kedua, idza dakhala dhaifu ala qaumin, kalau masuk satu tamu di rumahnya seseorang, dakhala bi rizqihi, maka dia akan membawa rizki. Wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihim, dan kalau tamunya pulang, dia akan membawa dosa-dosa punya rumah. Datang bawa rizki, pulang bawa dosa, melas kayak temen tamu nih ya. Iya. Baik, kita lihat hadisnya. Rawad Dailami min hadisi Ma'rufin Ibni Hasan haddatsana Ziyadul Alam an Hasan an Anas marfu'an bihada wa sanaduhu dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari jalur Ma'ruf bin Hasan, dari Ziyad bin Alam, dari Hasan Al-Basri dan Anas bin Malik secara marfu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, namun kita perlu melihat memuliakan tamu itu pahalanya besar. Tadi kan kita membahas spesifik pahalanya seperti haji dan umroh gitu ya. Kalau tentang ini, hadisnya yang pertama adalah palsu, yang kedua lemah, gitu ya. Tapi ingat, memuliakan tamu itu pahalanya besar nggak? Besar, bahkan berkaitan dengan keimanan. Hadis yang sahih mengatakan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu.
Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tamunya. Berarti kalau memuliakan tamu pahalanya besar nggak? Besar, dan tanda keimanan seseorang itu memuliakan tamu. Insya Allah. Ya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, itu kemudian ketika kedatangan tamu dan beliau itu sudah menyuguhkan gulai sapi, Pak. Wes bayangin coba. Gulai apa? Gulai sapi gitu ya. Dan qadarullah tamunya ini nggak mau makan sama sekali. Ternyata ini adalah jelmaan malaikat. Ya walaupun disuguhin kambing guling ya orang bakal disentuh malaikat gitu ya. Nah kemudian kalau ini dipraktekkan kepada orang, ya kalau menawarkan insya Allah boleh lah ya, menawarkan boleh gitu. Monggo silakan dimakan, insya Allah ini halal, insya Allah ini berkah gitu ya. Tapi kalau memang ngapunten tidak suka sama sekali, ya saya rasa jangan juga gitu ya. Menawarkan boleh, dengan agak menekan boleh, artinya monggo Pak ini enak, ini halal, ini langsung dari kulkas misalnya gitu ya, aman gitu ya. Tapi kalau cepet jujur kayak jangan gitu ya. Kasihan tamunya gitu ya. Nah, makanya ya sebetulnya boleh walaupun sebetulnya nggak baik ya, nggak baik kemudian kita mau minum apa gitu. Sebagian ulama memakruhkan, tapi kalau dalam kondisi memang kita niatnya untuk benar-benar biar tepat sajiannya, maka boleh. Mau teh atau kopi, atau kata mau minum apa, iso di sini ada semua. Kalau kemudian permintaannya susah, ya jenengan tanggung jawab. Saya mau es durian montong, kapok terus sampean gitu ya. Ya di sini ada lah ya. Mau teh hangat atau kopi atau jeruk hangat misalnya ada yang mengutawarkan, nggak apa-apa. Barangkali memang orang itu mau, kadang ada tamu sebagian yang ya mau menyampaikan gitu, saya air putih aja mas gitu, tapi yang dingin ya gitu ya. Mandan ini juga sih gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi gitu ya Pak ya, kalau tentang itu hadisnya adalah yang satu palsu, yang satu lemah, tapi kita masih bisa mengamalkan hadis yang sahih tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu adalah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, muliakan tamunya gitu ya. Kemudian untuk masalah pertanyaan yang kedua, bolehkah sih kita untuk memaksa orang memakan? Kalau memang menawarkan dengan penekanan, insya Allah boleh ya, tapi kalau kemudian tidak ya jangan. Dan bolehnya walaupun ini makruh, sebagian ulama mengatakan makruh untuk menawarkan kira-kira maunya apa. Baik, ada yang lain dulu? Tidak ada? Ada. Oh ya, Mas Amri dulu wes, monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang namanya pertama ini kan salah satu orangnya kan yang saya tanyakan adalah apakah dibolehkan bagi seorang suami itu mengajak lelaki asing asal menerimanya sebagai kambing dengan itu apakah Berarti rumahnya rumah istrinya. ya, Laki-laki ini berarti ngapunten ikut istrinya. Nah, menerima tamu. Kalau menerima tamu hanya sekedar menerima sih insya Allah boleh. Tapi kalau menginap harus minta izin. Dan saya katakan tadi, kalau bisa jangan kemudian yang bareng sama kita. Itu saya rasa bahaya. Fitnah gitu ya. Makanya kalau bisa ya, saya mendoakan sebenarnya kalau nanti punya rumah, itu ada ruang tamu khusus. Ya artinya yang kemudian mungkin bisa nginep di situ, ada kamar mandi di dalamnya sekalian, itu saya rasa lebih aman. Dan jauh juga aman dan nyaman gitu kan. Tidak perlu kemudian mengganggu kita seperti itu. Ya, jadi minta izin kepada istrinya gitu. Dan tidak disarankan menginap kalau dalam kondisi rumah yang tidak punya ruang tamu khusus. Karena khawatir ya, kita nggak tahu yang namanya fitnah itu terjadi seperti apa jamaahnya. Maka lebih baik komunikasi gitu ya, komunikasi. Walaupun itu rumah laki-lakinya lah katakanlah, tetap komunikasi sama istri ya. Karena
ada bertamu sampai menginap itu kalau bisa ada ruangan khusus. Apa harus di kayak tenda Pak? Gitu bisa gitu. Iya. Ya, afdal juga kalau mungkin rumah dekat musola, mungkin kalau ditawarkan mau di musola fasilitasnya lengkap di musola, ada kamar mandi gitu, di luar kan ada kamar mandi gitu ya. Ada juga karpet misalkan gitu ya, insya Allah nggak apa-apa gitu. Dijamin juga nggak bakal telat salatnya gitu kan, karena pasti dibangunkan sama jamaah yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Padahal Mas, ya. Fadl. Ini pengalaman pribadi yang Ji. bahwa pernah saya bertamu karena itu waktu bukan minuman itu kok gelasnya kayak itu semua kita ini harus nanti mau ini waktu itu ini Nah, barakallahu fiik. Hukum asal menggunakan aniyah, menggunakan gelas-gelas itu ya, insya Allah masih dibolehkan selama bukan gelas emas gitu ya. Jadi masih dibolehkan insya Allah ya. Nah, dan juga sebagian ulama mengatakan terkadang ini juga perlu kita perhatikan baik-baik. Itu mungkin haram bagi pemilik rumah. Gitu ya. Misalkan dia kerja di tempat yang haram, yang dia makan dari pekerjaan itu tidak boleh. Tapi kalau kemudian disuguhkan bagi orang lain, sebagian ulama membolehkan. Asalkan tidak kemudian keseringan malah darum gitu ya. Gitu. Ini bahaya. Tapi kalau sesekali nggak apa-apa. Ya, jadi insya Allah tidak mengapa. Masih aman insya Allah Mas ya. Insya Allah. Insya Allah masih aman. Jadi boleh menggunakan gelas selama gelas itu tidak mengandung najis. Gelas itu juga tidak terdapat emasnya di situ, gitu ya. Walaupun warnanya emas, tapi bukan emas, aman. Karena sebagian orang yang pulang haji kan bawa teko emas, gelasnya juga emas. Ternyata luntur, gitu. Itu kan bukan emas asli, gitu ya. Tapi palsu, gitu ya, seperti itu. Insya Allah dibolehkan. Karena juga dikiaskan Rasul itu membolehkan mengenakan gelas yang diberi oleh orang kafir selama kita yakin gelas tersebut tidak ada unsur najisnya. Jadi boleh Pak, misalnya ada orang tetangga nih, tetangga ini bukan orang Islam, dia mau pindahan, kita mau dikasih gelas gitu ya, dan kemudian kita tahu dia tidak memelihara apa namanya segawan gitu ya, kemudian dia juga tidak mengkonsumsi apa yang kemudian mengandung minyak babi atau kemudian apa itu, dikasih gelas boleh dipakai, cuci dulu yang bersih pakai boleh ya. Jadi insya Allah tidak apa-apa ya Mas ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau mungkin mau ngingetin temennya ya mungkin boleh aja. Saya mau ya, tapi kadang kan juga bisa jadi jamuannya kayak ini loh Pak, apa namanya, air mineral botol gitu ya, nggak apa-apa. Atau kalau memang khawatir ya bawa sendiri dari rumah ya nggak apa-apa. Gitu ya Mas ya. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain jemaah? Ayo silakan Mas. Nah, gerbangnya gitu ya. Bisa nggak sih tanyanya nggak usah susah gitu ya. Ya, ada dua kemungkinan ya yang kita sudah lakukan. Yang pertama, kalau dengan mengetuk gerbangnya itu bisa mendatangkan tamu, ini lebih baik. Ya mungkin bukan dengan tangan kita yang kalah nanti gitu ya. Dengan batu kah atau dengan kunci, tek 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 misalnya gitu. Assalamualaikum gitu. Atau sambil mungkin apa jemaah miskol gitu ya, nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kalau kemudian terlihat nggak terkunci di situ, karena insya Allah jamaah ya, tidak terkunci ini berarti tanda setengah dibolehkan gitu loh. Ngapunten ya. Tapi kalau pintu rumah jangan, sekali lagi kan tadi kan udah dibahas gitu. Ini gerbang beda lagi nih. Beda Mas gitu. Atau kadang gerbang itu kan ada cangkolannya, itu bisa di tek 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 tek, bisa barangkali bisa keluar gitu. Insya Allah keras kok suaranya gitu ya. Kan juga nggak kayak klaster kan yang gerbang sama rumah itu 100 meter gitu ya, enggak juga kan. Paling berapa sih dengeran lah gitu. Tapi kalau kemudian mau, insya Allah dibolehkan ya. Kalau kita juga lihat itu aman, tapi tadi ya tetap menjaga
adab-adab yang sebelumnya. Tidak menghadap ke pintu, tidak ngelongok gitu ya. Jangan gerbang buka, pintu buka gitu. Nanti kayak kisah orang yang lihat terong gitu ya. Pernah dengar kisahnya? Ya, jadi ada seorang pemuda ini yang dikisahkan itu benar-benar miskin, Pak, kelaparan gitu ya. Saking laparnya akhirnya buka salah satu rumah. Di ruang tamu melihat ada makanan. Ada yang mengatakan katanya itu ya sayur terong gitu. Ya ada beda-beda sih versinya gitu. Dia nggak jadi, penasaran ternyata buka ruang setelahnya ada perhiasan. Buka setelahnya ada perempuan yang cantik jelita. Kabur langsung Pak, takut sama Allah gitu ya. Tapi karena dia tuh panik, belum sempat menutup pancinya, ruangannya, pintunya, pergi dia. Dan Allah ternyata yang punya rumah itu seorang janda. Janda muda, kaya raya, cantik jelita gitu ya. Dia takut, akhirnya datang ke salah satu masjid. Ya. Minta izin kepada salah satu seorang syekhnya gitu. Syekh, mohon maaf, saya ini sudah selesai masa idahnya, ini diceritakan ya. Dan saya ini mendapati rumah saya kok tadi pagi kok sudah terbuka semua, saya takut gitu. Syekh, kalau ada di sini salah satu santri lah kalau bahasa kita sekarang yang siap menikah dengan saya tak nikah lah saya gitu. Saya nyari, ada lihat orang kok kayaknya malas kayak teman gitu. Mas, ini mas, udah siap nikah belum? Tapi saya ini udah siap nikah nggak? Siap. Ditemukan Pak, deg-degan, wah orang yang tadi gitu ya. Tapi katanya dengan Masya Allah ya, dengan ketawa doanya dia pergi meninggalkan yang haram, malah jadi istrinya, ya dapat istrinya, dapat emasnya, dapat sayur terongnya gitu ya. Ajib gitu ya. Iya. Nah, jadi insya Allah kalau kita meninggalkan yang haram, Allah ganti dengan yang semisal atau dengan yang lebih baik gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, semoga bermanfaat karena sudah malam. Kita cukupkan sampai di sini pas setengah 10 seperti permintaan Mas Eng, walaupun saya bilangnya setengah 8 pas setengah 9 selesai gitu ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kebaikan dari apa yang kami sampaikan dari Allah Ta'ala, kalau ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan dari saya, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.